Kursi. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Kursi yang telah sudi untuk menjemput saya sama-sama berkongsi pengalaman berhubung dengan isu yang amat penting yang sedang dibahas sekarang ini. Keduanya, saya terpaksa hati-hati menjadikan hujah. Oleh karena bagi saya, apabila kita berhujah, bagi saya terpaksa berpikir mengenai dengan impak ataupun kesan apa yang saya sebut itu. Karena setiap pemimpin, apalagi kalau sudah pemimpin, umpamanya sudah menjawab jabatan tinggi, kita takut kita tafsir apa yang kita sebut. Karena nation building is not an easy thing to do. Jadi setiap kita mesti bertanggung jawab apabila kita berhujah. Yang harus kita pikirkan ialah impak apa, kesan apa yang kita sebut itu. Di Malaysia sekarang ini, apa yang menjadi masalah bagi saya ialah terlampau banyak pandangan yang dikeluarkan di sosial media. Di suatu ketika dahulu, waktu saya mula-mula berpolitik, pandangan-pandangan itu cuma tertentu daripada orang-orang yang berkemahiran. Minta maaf saja, apa yang saya ajarkan ini kalau ianya jadi satu polemik, tetapi saya terpaksa zahirkan juga. Sekarang ini saya dapati bahwa terlalu banyak penganalisis politik daripada institusi pengadilan tinggi. Kedua, yang saya dapati sekarang ini terlampau banyak expert dalam constitutional law. Walhal mereka ini mungkin belum pun berhadapan dengan realiti yang sebenar. Jadi mungkin pandangan saya ini nanti dianggap sebagai satu pandangan yang di luar kotak. Tetapi biar saya berfungsi dengan pengalaman saya, barangkali itu tujuan kenapa saya dijemput dalam forum ini. Pertama, untuk menjawab soalan yang dibangkitkan tadi itu. Kedudukan saya dalam soal ini ialah, saya rasa istana tidak harus dihirit ke dalam gelanggang politik. Karena setahu saya di suatu ketika dahulu, pernah diperbahaskan di negara ini oleh pemimpin negara dan istana. Yaitu, pada ketika itu kuasa-kuasa istana itu tidak digalakkan untuk turun di gelanggang politik. Karena ianya takut mempengaruhi pemikiran. Karena bagi saya demokrasi yang kita amalkan sekarang ini jelas, yaitu demokrasi berparlemen, raja berperlembagaan. Jelas di situ, raja perlembagaan maksud dalam maksud arti kata, yaitu kedudukan raja itu adalah raja bukan mutlak. Berperlembagaan, sebarang tindakan mesti berasas kepada perlembagaan. Demokrasi itu berparlemen. Maksud berdemokrasi berparlemen itu ialah suara rakyat hendaklah didengar di parlemen. Jadi bagi saya, yang berlaku sekarang ini ialah seolah-olah pemimpin-pemimpin politik negara ini yang semua veteran telah mengirit yang di Pertuan Agung ke dalam gelanggang politik. Begini pengertian saya kepada separation of power. Setahu saya parlemen itu ketuanya ialah Dujang Mahmudiyah Tuanku yang di Pertuan Agung. Eksekutif itu adalah di bawah Tuanku Agung. Attorney General itu adalah di bawah Tuanku Agung. Menteri Undang-Undang itu adalah Tuanku Agung. Perlembagaan itu apabila ditafsir, tafsiran yang diikut sama ada tafsiran itu betul atau tidak, karena itu sistem separation of power. Hendaklah daripada Attorney General. Tetapi apa yang saya nampak sekarang ini, seolah-olah Attorney General punya tafsiran yang menasihatkan kepada kabinet dan Perdana Menteri dianggap sebagai tafsiran yang tidak betul. Yang saya nampak seolah-olah di istana sekarang ini mempunyai juga barisan peguam yang mempunyai pendapat-pendapat lain. Jadi kalau ini yang kita galakkan dalam nation building, it is no go. Karena bagi saya, yang sekarang sedang diperbahas ini adalah artikel 40, yaitu nasihat daripada kabinet. Setahu saya apabila saya membaca undang-undang ini, perkataan nasihat itu digunakan semata-mata sebagai perkataan polite. Yaitu kalau nasihat itu daripada Perdana Menteri atau kabinet, maksud kata yaitu adalah suara rakyat. Tidak akan rakyat boleh mengarah kepada Dujang Mahmudiyah Tuanku ataupun Baginda Agung. Jadi kalau ada artikel-artikel lain dalam perlembagaan itu yang mengatakan bahwa Dujang Mahmudiyah yang di Pertuan Agung mempunyai discretionary power, bagi saya itu cuma memberi ingatan kepada kabinet bahwa don't take for granted your king. Therefore, you must advise also your king. You give your king masa, kasih penjelasan.
Itu maksud. Tetapi kalau maksud pengertian, artikel-artikel lain itu seolah-olah memberi discretionary power kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk berpikir sendiri atas nasihat barisan peguam lagi di istana di belakang tabir, itu bagi saya adalah perkara yang betul-betul bercanda dengan nation building bagi saya. Karena kalau sekiranya ada pertikaian seperti yang kita dengar sekarang ini, bagi saya adalah suatu perkara yang tidak merusakkan negara. Karena waktu saya speaker, apabila saya mempengurusi masyarakat, saya ingat tidak boleh sama sekali disentuh nama-nama raja-raja atau di Pertuan Agung oleh ahli parlemen. Saya perhatikan, kenapa bila mereka sentuh itu, bermana kita menggunakan nama tuan yang di Pertuan Agung atau raja-raja ataupun tuan yang terutama untuk mempengaruhi perbahasan. Tetapi apa yang saya nampak baru-baru ini ialah Ketua Pembangkang membaca satu surat kenyataan yang konon daripada istana. Ini melanggar peraturan masyarakat. Juan, kena di bawah peraturan masyarakat 38 mengatakan bahwa tidak boleh disebut nama-nama. Tidak boleh sama sekali disebut nama hakim dalam perbahasan. Tidak boleh disebut nama-nama ketua-ketua yang beruniform. Karena prinsipnya ialah apabila wakil-wakil rakyat berucap dengan sewenang-wenang, apabila rakyat dengar, maka rakyat akan hilang confidence kepada orang-orang tertentu. Itu sebab separation of power itu mesti dijaga semua oleh pengamal undang-undang, oleh hakim-hakim. Jelas dalam artikel 63 mengatakan bahwa parlemen ada immunity, yaitu sebarang apa yang dibahas di parlemen tidak boleh dipersoalkan di mahkamah. Jadi kalau saya buang, misal kata, saya praktislah buang sekarang. Kalau ada hamba Allah datang kepada saya menyentuh dengan decision yang dibuat oleh speaker, saya tidak berani ambil itu case. Karena saya tahu bahwa apa benda yang dibahas di parlemen ada immunity. Masalahnya sekarang ialah, maaf saya katakan ini, banyak orang intelektual di luar sana, banyak orang-orang yang terlampau pikiran itu sampai di bulan. Tetapi apabila mereka berhujah, mereka tidak memikirkan spirit of nation building. You must remember, nation building means setiap orang intelektual, setiap orang yang kalau berhujah didengar oleh masyarakat, harus hati-hati mengeluarkan hujah. Jadi, kalau misal kata dalam peraturan masyarakat, yang juga dibuat di bawah artikel 62 perlembagaan, dibenarkan, bermakna parlemen mesti membuat urusan-urusan sendiri, yaitu dia sekarang ini mempunyai standing orders. Tetapi ada orang-orang lain apabila tersentuh misal kata dengan soal usul tidak percaya, mereka langsung menyebut bahwa boleh menggunakan perlembagaan, mengelirukan. Jadi sekarang ini apa yang saya nampak? Apabila dulu yang mau lihat tuanku di bawah, karena politik sekarang ini pula kita ditanya sama ada, macam mana dengan statutory declaration ini? Adakah ini boleh diterima atau tidak? Tetapi jelas bahwa yang menentukan majority itu di bawah artikel 43 itu menentukan majority adalah wakil rakyat. Jadi yang paling jelas yang harus digalakkan ialah biar wakil rakyat itu sendiri dinampak oleh rakyat, dia mengundi di sana. Dia tidak boleh tarik diri lagi. Tidak ada 2-3 dokumen yang dibuat. Jadi yang saya surprise ialah selama duduk selama 10 tahun di Dewan Rakyat, perkara-perkara yang saya dengar yang diminta oleh pembangkang ialah apa yang disebut oleh Perdana Menteri yang baru mengangkat jabatan, yaitu mesti diperseimbangkan kuasa di parlemen. Mesti ada penyertaan wakil-wakil rakyat daripada pembangkang. Tetapi yang saya terlampau terkejut apabila saya meneliti offer daripada Perdana Menteri, bahwa dia kata kalau sekiranya ada merentas parti ini, kamu menyokong kepada saya 2/3, these are the things that I must give you. Tetapi ini diinterpret oleh pembangkang sebagai rasuah. Tetapi apa yang dirupa oleh masyarakat Malaysia, terutama sekali pemimpin-pemimpin bijaksana ini ialah, di Amerika Serikat hampir setiap persidangan, Presiden Amerika Serikat berunding dengan Kongres, dengan House of Senate. Berunding. Setiap akta yang ada kontroversi dirunding dulu. Adakah perundingan concession daripada Presiden Amerika Serikat itu dianggap sebagai rasuah? Disebut oleh Profesor tadi itu mengenai dengan perkara-perkara yang menandatangani perjanjian di antara parti-parti politik, yaitu
mesti ada kabinet punya manual, cara-cara berpolitik, cara bekerja. Bagi saya, simple saja. Seringkali saya sebut dulu sewaktu saya speaker, saya kata, dalam parlemen ini semua mesti behave as a gentleman. Kenapa? Bila kita behave as a gentleman, you don't have to have any document at all. Karena kita digayat di prinsip kita sebagai individu, yaitu pemimpin yang mesti berwibawa dan we must stick forward. We are not playing to the gallery. Bukan kita mau jadi hero karena kita mau dengar penyokong kita sedikit. Oke, berhubung dengan apa yang disebut oleh Datuk Azalnya tadi, pendapat saya begini. Dulu yang Maha Mulia Tuanku berhak untuk murka kepada kabinet, kepada peguam besar negara, kepada mana-mana individu. Dia berhak murka. Tetapi murka itu harus dibuat di ruang lingkup istana. Kenapa? Bila kemurkaan itu dizahirkan di masyarakat umum, bagi pendapat saya ialah kembali kepada perumpamaan Melayu mengatakan bahwa kenapa dirty linen di wash di publik? Kenapa bila keluar begitu seolah-olah tuanku sendiri telah melemahkan kerajaan yang sudah lemah? Karena itu akan dibuat modal oleh orang-orang pembangkang. Dan yang saya sebut tadi dalam peraturan masyarakat, apabila nama raja-raja digunakan, tidak dibenarkan oleh peraturan masyarakat. Because so that there is no inclination of siding. Yang itu saya mau clarify. Boleh tuanku murka. Jangan disalah anggap tafsiran saya ini. Tetapi buat di ruang lingkup istana. Karena apabila satu penyelesaian sudah dibuat, apabila tuanku murka di istana, dia cuci telinga ketua Perdana Menteri atau di jenderal sedemikiannya, maka satu keputusan muktamad tuntas dapat dikeluarkan. Masalah sekarang ini yang ditanya kepada saya ialah, macam mana nanti kalau ini statutory declaration tidak juga mendatangkan satu majority. Saya ingat lagi, pada ketika Najib menjadi Perdana Menteri, dia punya majority lebih daripada 20. Itu pun setiap hari saya mempengurusi persidangan. Berdegup jantung, dihantam. Apalagi kalau majority sama 1, 2, 3. Jadi sekarang ini, yang sudah kita kira, kalaupun misal kata ada Perdana Menteri baru yang akan dapat dilantik melalui dengan apa yang berlaku ini, saya punya tafsiran ialah dia juga adalah merupakan satu kerajaan yang mayoritas seperti begini. Tetapi, dalam soal-soal begini, alasan kita ialah, kita tidak boleh memanggil pilihan raya karena COVID. Jadi kalau itu alasan yang sebenar, kenapa seharusnya parti-parti pembangkang sekarang ini, yang semua orang-orang intelektual, yang terlibat dengan kerajaan berpuluh tahun, kenapa harus mengagugat kerajaan yang mereka anggap lemah? Sedangkan apabila mereka pula mengganti, ianya akan kerjaan lemah. Jadi saya, untuk menyelesaikan perkara seperti begini, harus kembali kepada rakyat. Karena you will never find any government which is stronger than the previous one that we had. I'm not supporting the government. I'm only stating my case, my opinion. Kalau sekiranya apa yang disebut oleh Tan Sri Mahyudin dalam dia punya OFA itu yang diikut, then you have a majority government. Perpaduan. Karena dia kata, if you vote for me, bahwa usul percaya itu kamu undi 2/3, this is what I do to you. So, to answer your question, bermana di situ ada kerajaan perpaduan yang kuat. Karena dia sudah extend dia punya oleh branch. This is what we must do. Tetapi itu tidak didengar. Karena apa yang saya nampak ialah pergulutan ini bukan pasal memikirkan masalah rakyat, bukan memikirkan COVID, bukan memikirkan perbahasan di parlemen, bukan masalah apa. I've been in parliament for 10 years listening to perbahasan demi perbahasan demi perbahasan. Nothing konkret. Tidak. Jadi kalau misal kata yang hendak masa apa pembangkang ini untuk mau berbahas di parlemen, I think that is not the issue. Itu sekarang ini ialah siapa mau jadi Perdana Menteri. Ini isu dia. Jadi sekarang ini dituduh bahwa Sheraton move adalah satu move yang tidak baik, tetapi it is constitutional. Jadi sekarang ini kalau ada kerajaan baru, apa istilah agaknya yang kita gunakan? Move apa ini? Jadi kalau saya yang harus dibuat, jangan lagi kita linga-linga untuk pertahankan kedudukan sekarang. In order to produce something concrete, go back to the rakyat. Perdana Menteri yang sudah, interim Prime Minister mengatakan, support me, I will make sure that there is an election in July.
Kalau itu yang diikut, baru berapa lama Julai? Kalaulah saya ketua pembangkang, saya terima apa yang ditawarkan itu karena dia menguatkan parti saya. Karena pada ketika itu saya akan beri demand bahwa sebelum kita pilihan raya bulan 7, kita terpaksa apa yang dijanji itu anti lompat mesti dibuat. Jadi bermana sokongan majority. Bermana setiap akta yang belum dibentangkan mesti dirunding dulu. Dan Isa Pembangkang saya boleh dirunding dengan Perdana Menteri yang interim ataupun Perdana Menteri lalu. Bahwa dalam budget nanti, these are the things that we want. Itulah saya terperanjat apabila saya meneliti offer. Lepas itu disambut dengan cara begitu. Dato, bukan pasal apa. Yang saya punya kekecewaan di sini. Karena kami orang di Sabah ini sentiasa memerhati daripada dulu. Bagi kami kepimpinan melalui teladan kami simpan dalam hati bahwa kami ikut semenanjung kepimpinan melalui teladan. Segala petua kepada kami, bercerai kita, tunggu, persatu kita tunggu bercerai, semua itu. Tetapi apa yang ditayangkan kepada kami sekarang ini, seolah-olah sebagai sitcom yang dulu diajar kepada kami di masyarakat Sabah dan Sarawak selama Malaysia ini, sekarang telah dilupai oleh pemimpin-pemimpin pemain yang sama. These are not the new leaders that is doing politics now. These are all the same leaders. What I can hear now is only the position who will become the prime minister. Now, let me make this very clear. Apabila batang hidung kita tidak terkena mengenai dengan apa yang dibuat oleh istana, we feel good. Tapi tunggu nanti dalam 10-15 tahun daripada sekarang, kalau kita punya batang hidung pula yang kena, macam mana? So sekarang ini, saya tertunggu-tunggu melihat dalam sehari dua ini, apabila yang dilantik nanti Perdana Menteri itu, sama ada melalui SDK ataupun melalui Dewan K, sama ada orang yang pula bercita-cita menjadi Perdana Menteri itu pula dia tidak jadi Perdana Menteri. Adakah dia menyokong kepada kerajaan yang ditimbulkan, yang menjatuhkan kepada satu kerajaan yang dianggap lemah ini? Ini persoalan. Tetapi rata-rata apabila kita tanya kepada pemimpin sekarang ini tidak mau pilihan raya. Karena apabila pilihan raya COVID, lepas itu mereka salahkan kepada Datuk Syafiee apabila memanggil pilihan raya di Sabah kena kurun itu increase. Apabila kerajaan menggunakan COVID, tidak diterima. Apabila mereka menggunakan COVID pula itu tidak diterima. Jadi bagi saya penyelesaian dia, kalau sekiranya kerajaan lalu itu sekarang dia interim prime minister, kalau misal kata dibenarkan, segala offer dia diterima, bermakna semua dapat duduk sama. Anak dua sonat, same footing. Karena dalam pilihan raya Datuk, you cannot guarantee that you will who will win next. Malaysian politics now is not like before anymore. Jadi kalau misal kata apa yang sekarang ini diteruskan, there is no, to me there is no answer yang tuntas, mesti balik kepada rakyat, biar rakyat yang menentukan. Sekarang ini seolah-olah yang menentukan semua adalah wakil-wakil rakyat. Now what matters is the numbers. Sekarang tidak dilihat pemimpin yang kalah pilihan raya ini, yang dilihat numbers. The most important thing now is numbers. If you are wakil rakyat, even if you don't have anything in your brain, you count because that is numbers. From our mistake, from history. Kalau sekiranya untuk menghilangkan perkara seperti ini, yang harus kita kuatkan adalah institusi parlemen, institusi yang terlibat dengan pentadbiran negara. Itu yang diperkuatkan. Satu lagi yang diperkuatkan ialah, oleh karena disebut tadi bahwa di negara kita ini yang berkuasa adalah parti politik, which I agree to that. So therefore, parti-parti politik ini kalau nanti memilih calon, tolong, saya pernah ingatkan dulu kepada ketua-ketua parti, pilih orang-orang yang ada integriti, yang agak-agak ada dia punya dimana yang baik. Jadi sebagai wakil rakyat yang jadi contoh, kepimpinan melalui teladan. Ini tidaklah berulang apa yang sekarang ini. Kedua, kalau institusi itu kita kuatkan, maka orang-orang pemain politik itu juga akan akur kepada institusi yang kuat. Karena kalau di negara barat, umpamanya, pemimpin-pemimpin apabila sudah tidak lagi menjawab jawatan, tidak lagi buat kenyataan akbar karena mereka takut mempengaruhi lagi kerajaan yang baru. Dan ada juga pemimpin-pemimpin yang sudah didera berpuluh tahun macam Mandela, pegang jawatan satu penggal, lepas itu nasihatkan kepada rakyat supaya mesti kita reconcile. Tempat kita tidak, kita ini tidak. Setiap hari politiking, budaya Malaysia adalah politiking, tidak pandai habis-habis politik. Pernah pengalaman saya dengan satu kawan speaker di Australia, Parlimen Australia.
Kami berbincang mengenai dengan pengalaman dia. Dia kata, brother, my majority, the government majority is only 2. But after election, the government is led to govern. Tetapi di Malaysia ini tidak. Saya masih ingat pada tahun 2013, apabila penggal kedua saya, pembangkang pada ketika itu refuse to go to parliament to angkat sumpah. Karena mereka menuduh kerajaan pada ketika itu bahwa kerajaan menang oleh karena undi-undi daripada orang dari Bangladesh. So I told them, you don't go to parliament, you don't angkat sumpah, you will never be able to exercise your right as a member of parliament, because as a member of parliament, the most important thing is you must angkat sumpah first. So bagi saya, orang-orang pemimpin-pemimpin politik ini harus paham apa itu politik. Orang-orang yang mengamalkan demokrasi harus paham apa itu demokrasi. Orang-orang yang sekarang ini pengamal-pengamal peguam, segala orang hakim, segala semikian, mesti paham apa itu separation of power. Orang-orang misal kata yang menasihat kepada istana itu juga harus paham that nation building is something which is not very easy. The problem now is media sosial, rakyat keliru, satu peguam nasihat ini, satu hakim nasihat ini, satu expert daripada universiti nasihat ini, ada universiti UMS, ada universiti Sarawak, daripada UKM, semua jadi constitutional expert. Itu yang menjadi masalah. Jadi kalau ini tidak dibuat, maka akan berlaku lagi di Suklusan. Satu poin yang saya touch dengan apa yang disebut oleh Datuk Azalina. Dia ini kawan baik saya. Pada ketika saya speaker, dia menteri jaga parlimen. Kami nasihat. I was surprised to listen to her. Because dia kata, kalau misal kata mau ada ikhlas, kenapa tidak buat itu pada ketika waktu awal-awal lah buat perundingan. Kalau sudah tertekan baru buat. But she is forgotten. Tugas pembangkang ialah melemahkan kerajaan. So, by not going to parliament, when they made statement outside, they managed to kasih lemah dengan kerajaan Tan Sri Mahyudin. But when kerajaan Tan Sri Mahyudin sudah lemah, akun kalah, bawa pula segala apa yang dia punya cadangan, kenapa itu tidak diterima? My goodness me, utak pemimpin macam Ulu di kampung Utablut ini pun beri terpikir perkara-perkara yang begitu. Kenapa orang-orang intelektual, semua orang berpengalaman, semua orang bijak pandai di Semenanjung Malaya itu tidak terpikir dengan soal begini? You miss that point. Because next election, like what the professor was saying, there is no guarantee that we'll get the majority again. There is no guarantee that we can reform parliament. Itu orang pengamal politik harus paham. Politik adalah something nation building. Kalau tidak, dia akan berulang balik. Apapun perlembagaan yang kita buat, apapun prosedur kita buat, apapun manual yang kita buat. Karena yang mengelirukan rakyat adalah pemimpin yang kita harap meninggalkan senario politik supaya rakyat tidak bingung. Terima kasih.